Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya yang di belakang. Ini alamat ngantuk apa alamat lapar? Dua-duanya. Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam saya malam ini bisa bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dijabah segala hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dhallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Yang kita hormati dan yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Ismail bin Ja'far Al-Haddad, wal Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Al-Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, serta akhina fillah Al-Ustadz Ismail, beserta para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kita doakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqomahan di dalam ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang maulid Nabi, perlu kita lebih jauh mengenal baginda Rasul. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang, ya. Maka bagaimana kita ingin mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus terlebih dahulu mengenal beliau. Siapa Nabi Muhammad? Apa peran beliau tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Lihat, Nabi Muhammad ini adalah sosok ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Sehingga Sayyidina Hasan bin Sabit beliau katakan, wa ajmalu min kalam tarakatu ain wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi Muhammad, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu Sayyidina Hasan bin Sabit, beliau sahabat Nabi, dekat dengan Rasulullah. Tatkala memandang wajah Rasulullah, beliau katakan di dalam syairnya, ya Rasulullah, wa ajmalu min kalam tarakatu ain. Orang yang paling indah melebihi engkau ya Rasulullah gak pernah saya jumpai. Wanita manapun di bumi ini tidak melahirkan seorang anak yang sebagus engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah tercipta terbebas dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau tercipta sesuai keinginanmu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nih saya mau nanya nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau dikasih pilihan, ya, kita nih diciptakan sesuai keinginan kita sendiri. Kira-kira ada aibnya apa kagak? Nggak bakal ada aibnya. Orang pengennya kita sendiri.
Saya pengen ya Allah yang hidungnya mancung, yang modelnya begini, alisnya agak panjangan dikit, matanya agak beloan dikit, ya, yang bulu matanya lentik, nggak usah pakai bulu mata anti badai, ya, udah murni dari sananya. Ya Allah, ini kita kalau disuruh dipilih sebelum lahir ke dunia ditawarin dulu, nih, ente pengen diciptain model gimana? Waduh, pokoknya pengen yang 100% sempurna. Sayangnya kita nggak begitu. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keindahan Rasulullah. Nabi Muhammad itu wajahnya terang benderang, sehingga tatkala ada sahabat pada saat malam bulan purnama, di bawahnya, di hadapan beliau baginda Rasul, disamakan antara wajahnya Nabi Muhammad dengan bulan purnama. Sesekali ngelihat bulan purnama, sekali ngelihat Rasulullah. Ya, dibanding-bandingkan, ngelihat bulan, ngelihat Rasul, ngelihat bulan, ngelihat Rasul. Apa kata sahabat ini? Tatkala saya membandingkan wajah baginda Nabi Muhammad dengan rembulan yang indah, sungguh wajahnya Nabi Muhammad lebih terang daripada rembulan sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita harus cinta, kita harus kenal Nabi Muhammad. Maka dari itu, ya, tatkala kita cinta sama Nabi Muhammad, nih kita datang di sini nih, yang kita lantunkan puji-pujian untuk Rasulullah. Ya, yang kita lantunkan adalah syair-syair memuji baginda Nabi Muhammad. Dan asal kita tahu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tatkala kita muji baginda Nabi, ya, apapun pujian yang kita pujikan kepada Nabi Muhammad tidak sebanding atas kenyataan yang ada. Kenyataan Nabi Muhammad itu seberapapun orang memuji sedunia ini gak akan mampu untuk menyifati dan memuji secara totalitas kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya, bagaimana tidak? Nabi Muhammad adalah Quran yang berjalan. Tatkala Nabi Muhammad disuruh ditanya oleh sahabat kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad?" Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Nabi Muhammad baru akhlaknya doang. Baru akhlaknya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Kita bingung. Nih, akhlaknya Quran. Quran ini seberapapun ulama menafsirkan Quran. Ada Quran tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Baghawi, ada tafsir, berapa banyak tafsir yang dikarang oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengarang menafsirkan Al-Quran yang sempurna, nggak ada. Ya, itu para ulama yang menafsirkan Al-Quran nggak ada yang sempurna. Bagaimana kita akan menyifati, menafsirkan daripada sifatnya Nabi Muhammad, sedangkan akhlak dan sifatnya Rasulullah adalah Al-Quran? Waduh, susah. Susah. Ya, kalau lautan dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan pena, semuanya untuk menulis sifatnya Nabi Muhammad dari awal hingga akhir, maka enggak bakal mampu untuk sempurna menyifati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya, cinta, orang kalau udah cinta, Pak, Bu yang dimuliakan Allah, orang kalau udah cinta enggak memandang jarak, gak memandang waktu, tidak memandang zaman. Orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, udah gak ada yang namanya Nabi Muhammad mah dulu, sekarang udah gak ada ceritanya begitu. Ya, pecinta sejati, nih dengerin nih, para pujangga, pecinta sejati adalah seseorang yang menganggap kekasihnya selalu ada di hadapannya. Pecinta sejati adalah seseorang
yang selalu menganggap kekasihnya ada di hadapan dia. Makanya kan kita tatkala maulid ada mahalul qiyam. Ya, ada mahalul qiyam, berdiri untuk apa? Oh, Nabi Muhammad hadir, kata siapa? Nabi Muhammad hadir, kata siapa? Ya? Emang ada yang pernah ngelihat Rasulullah? Gak ada. Tapi secara batin kita, secara hati dan cinta kita, kita bayangkan tatkala mahalul qiyam Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Dan memang begini seharusnya pecinta, selalu menjadikan orang yang dicintai ada di hadapannya. Inilah keadaan para pecinta. Makanya lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, tatkala beliau ditinggal oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal tatkala ditinggal oleh Rasulullah, Nabi Muhammad wafat meninggal dunia. Sayyidina Bilal tatkala datang melihat jalan sudut di kota Madinah, selalu melihat dan merasakan, mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat jalan sini ingat Nabi Muhammad. Ngelihat rumah ini ingat Nabi Muhammad. Ngelihat ya masjid ingat Nabi Muhammad. Begini keadaan para pecinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau tatkala ditinggal Nabi Muhammad, bagaimana keadaannya? Beliau selalu menangis, mojok. Ya, istrinya tidur malam-malam sendirian, ngelihat mana suaminya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kagak ada, enggak taunya lagi mojok. Lagi nangis, lagi mojok. Ditanya, wahai Abu Bakar, wahai suamiku, kenapa engkau nangis mojok? Kata Sayyidina Abu Bakar bilang, ya, saya rindu kepada baginda Nabi Muhammad, rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya keledai, Nabi Muhammad punya hewan peliharaan. Nabi Muhammad wafat, itu hewan peliharaan Nabi Muhammad langsung nyebur ke sumur. Ya, udah nggak kuat hidup tanpa Nabi Muhammad. Karena begini keadaan sang pencinta sejati. Sang pencinta sejati seperti ini. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita ngaku cinta sama Rasulullah, kita buktikan. Seakan-akan segala aktivitas kita Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Tatkala kita berbuat suatu kejelekan, bayangkan kita mengerjakan suatu kejelekan, Nabi Muhammad ada di depan kita. Kira-kira Nabi Muhammad bakal ngomong apa sama kita? Tatkala kita maksiat kepada Allah, bayangkan kita maksiat, depan kita Nabi Muhammad. Tatkala kita berbuat kebaikan pun sama. Tatkala kita mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, ya, kita pakai wewangian, ya, kita pakai siwak, kita memakai sunnahnya Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad berada di hadapan kita. Ya Rasulullah, ini ana pakai sunnahnya engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya makan pakai tangan kanan, ini sunnahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya senyum dengan setiap muslimin, ini adalah ajaranmu ya Rasulullah. Beginilah keadaan sang pencinta. Maka dari itu, ayo bangkitnya kita dari tempat ini, kita tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bulan Maulid udah habis tapi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Ya, usahakan tambah terus, bertambah terus hingga kelak kita meninggal dunia dijemput oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mustama'ana ghayatu husnul khitami wa atina magad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwah minna billiga khairil anami wa blighil mukhtaru anna min salatin wa salami sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.